Fine oicia isina iduhas fientego. Amen. Salvete fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Kali ini ketika para polemikus anti Katolik sibuk mengajak apologet Katolik untuk bermain pimpong ayat, mari kita mencoba bertolak lebih ke dalam. Duc in altum. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu kan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Why this is happen? Nah, untuk katekese kita pada malam hari ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan mengapa serangan anti-Katolik dari Protestan itu menggebu-gebu. Keren kali ya. Ya, pertanyaan kenapa? Maksudnya, kalau itu bukan apa yang mereka imani, kenapa sibuk sekali? Nah, itu pertanyaan yang artinya mengganggu orang Katolik. Kenapa kok ini orang katanya tidak percaya, tapi kok tiap hari sibuk? Maksudnya, katanya tidak percaya bahwa purgatori ada, tapi kok kenapa tiap hari sibuk bicara tentang purgatori? Kan aneh. Nah, berdasarkan pertanyaan itu memicu pemikiran lebih mendalam. Maka untuk katekese kita pada malam hari ini, saya beri judul Protestantisme sebagai identitas negatif. Protestantisme sebagai identitas negatif. Ketika tanda petik bukan Katolik menjadi fondasi iman. Jadi Protestantisme itu maksudnya you boleh percaya apa saja, asal jangan terlalu Katolik. Ya kan? Rudi layar teologi, Kilapong dan Deking Gadis itu sah-sah saja, asal tidak terlalu Katolik. Sama-sama bisa Protestan, sama-sama bisa baku tos di bawah satu payung Protestan. Meskipun satunya percaya Tritunggal, satunya tidak percaya Tritunggal. Yang penting jangan terlalu Katolik. Bukan? Fenomena ini menarik, saudara. Kenapa? Karena Protestan adalah identitas negatif. Saya akan menjelaskan kenapa identitas negatif itu identitas yang rapuh. Ya, oke. Salah satu kelemahan mendasar dalam banyak bentuk apologetika Protestan adalah kecenderungannya untuk mendefinisikan diri secara negatif. Kecenderungan untuk mendefinisikan secara negatif, mendefinisikan diri. Coba tonton saja 3 pendeta reformat teratas yang sering saya sebut sebagai trio kuek-kuek-kuek. Saya bilang trio kuek-kuek karena terlalu banyak berkotek soal apa yang bukan doktrin mereka sendiri, ya. MBM, Esdras Soru, dan Deking Gadas. Apa yang mereka ajarkan di situ? Pokoknya bukan Katolik, bukan paus, bukan tradisi, bukan magisterium, bukan devosi Maria, bukan sakramen seperti yang dipahami gereja Katolik. Jadi, identitas teologisnya seringkali lebih mudah dikenali dari apa yang dia tolak daripada dari apa yang secara positif dia bangun. Ya. Pernah dengar tiga orang seperti ini mengajar secara positif? Tidak ada. Sebagian besar dari khotbah-khotbahnya adalah bukan Katolik. Maksudnya, kami bukan Katolik. Penegasan bahwa kami bukan yang seperti itu. Tapi harus segera diberi catatan, my friend. Tidak semua orang Protestan bersikap demikian. Ada banyak umat Protestan yang sungguh mencintai Kristus, mencintai kitab suci, hidup dalam doa, dan punya semangat misi yang patut dihormati. Kritik ini bukan terhadap pribadi-pribadi Protestan, melainkan terhadap struktur polemis Protestantisme sebagai sistem historis yang lahir dari penolakan terhadap gereja Katolik. Nah, di sini persoalannya. That's the problem, my friend. Ferguson, Protestantisme, terutama dalam bentuk apologetika anti-Katolik, sering hidup dari energi negasi, kekuatan membantah, ya, kekuatan menolak. Dia seakan-akan membutuhkan gereja Katolik sebagai lawan tetap agar dirinya tetap merasa memiliki alasan untuk ada. Coba cermati seluruh video dari salah satu contoh Deking Gadas. Dia itu membutuhkan gereja Katolik untuk terus digoreng-goreng. Karena kalau tidak ada bahan kerjaan. Mau buat apa? Semua yang diajarkan itu Katolik semua.
Jadi untuk mempertahankan identitas ya apa? Ya, harus tolak Katoliknya supaya identitasnya muncul. Ya, paham sampai sini? Mereka sepertinya membutuhkan gereja Katolik sebagai lawan tetap agar dirinya tetap merasa memiliki alasan untuk berada. The reason for its being is to negate the Catholics. Jadi kalau Katolik tidak ada, sebagian besar amunisi polemiknya akan kehilangan sasaran. Mau ngomong apa lagi? Ia akan seperti orang yang membangun rumah bukan dengan fondasi sendiri, tetapi dengan papan besar bertuliskan, yang penting bukan rumah sebelah. Mari kita lihat 5 sola dan logika penolakan. 5 sola reformasi sering dipresentasikan sebagai inti positif iman Protestan. Sola scriptura, sola fide, apalagi sola gratia, solus Christus, dan soli Deo gloria. Tapi secara historis, kelima formula itu muncul dalam konteks pertentangan terhadap ajaran dan praksis Katolik. Kata sola sendiri berarti hanya atau saja, bahasa Latin. Secara retoris, ini bukan sekedar afirmasi, tetapi juga eksklusi, pengeluaran. Tindakan mengeluarkan, eksklusi. Bukan cuma afirmasi, tapi eksklusi. Sola scriptura berarti kitab suci saja. Nah, coba mereka berhenti di sini baik. Sola scriptura, kalau mereka berhenti, sola scriptura artinya kitab suci saja. Coba mereka berhenti baik. Apa? Mereka gatal untuk meneruskan. Bukan kitab suci bersama tradisi suci dan magisterium. Sola fide berarti iman saja. Bukan iman yang bekerja dalam kasih dan diwujudkan dalam kehidupan sakramental. Kenapa tidak berhenti di sola fide? Kenapa harus bukan? Itu berarti tidak sola lagi. Bukan perbuatan dan itu bukan sola fide. Kamu paham logikanya? Solus Christus sering dipakai bukan hanya untuk memuliakan Kristus, tetapi untuk menolak imam, sakramen, para kudus, dan devosi kepada Maria. Kok solus Christus? Berhenti di solus Christus, jangan tambah lagi. Tidak boleh sakramen, tidak boleh. Itu bukan solus Christus lagi. Jadi, banyak slogan reformasi bukan hanya menyatakan sesuatu, tapi sekaligus menolak sesuatu. Masalahnya bukan pada penghormatan terhadap kitab suci, iman, rahmat, atau Kristus. Karena semua itu juga diimani oleh gereja Katolik. Jadi kalau Protestan pakai sola, orang Katolik bilang cukup. Scriptura, fides, gratia, Kristus, Deo gloria. Tidak perlu sola. Tidak perlu sola. Ya kan? Kalau memang tidak perlu sola sebenarnya. Cukup Scriptura, fides, gratia, Kristus, Dei gloria, gloria Dei. Ya kan? Nah, masalahnya bukan pada penghormatan kitab suci, iman, rahmat, atau Kristus. Karena semua itu juga diimani gereja Katolik. Masalahnya adalah reduksi, pengurangan. Ketika satu unsur kebenaran dipisahkan dari keseluruhan tubuh iman apostolik. Jadi sola itu kan ambil, kasih keluar, cabut sebenarnya. Cabut dan pegang sendirian. Jadi dia cabut, ambil 5 hal, lalu pegang sebagai panca sola. 1. Sola scriptura. 2. Sola fide. 3. Sola gratia. 4. Solus Christus. 5. Soli Deo gloria. Itu tidak ada apa, itu mengambang, melayang. Tidak ada dasar pijakan. Sama sekali tidak ada dasar pijakan. Maka orang Katolik goreng terus. Karena itu bukan lahir dari refleksi positif. Itu sebenarnya penolakan. Kenapa kok tiba-tiba menolak? Iman tidak dibangun dari penolakan. Sebaliknya, iman justru dibangun dari ketaatan. Ya kan? Katolik tidak menolak kitab suci. Ya. Katolik justru menghormati kitab suci sebagai sabda Allah yang tertulis. Santo Hieronymus berkata bahwa tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ya kan? Pernyataan ini dikutip kembali dalam Katekismus Gereja Katolik untuk menegaskan betapa sentralnya kitab suci bagi iman Katolik. Kamu yakin ini diajarkan di Protestan? Tidak. Gereja Katolik tidak percaya Alkitab. Mereka lebih percaya Paus.
Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ya, itu betapa sentralnya kitab suci. Kutipan ini ada di dalam Katekismus Gereja Katolik. Jadi, tuduhan bahwa Katolik merendahkan kitab suci adalah karikatur lama yang sudah terlalu sering dipakai sampai tampak seperti ya kaset rusak. Istilah kaset rusak ini lebih cocok untuk generasi yang seumuran dengan saya. Mungkin generasi yang lebih baru itu seperti PC rusak lah, laptop rusak. Yang ditolak Gereja Katolik bukan kitab suci, bro, melainkan ide gagasan bahwa kitab suci berdiri sendirian sebagai satu-satunya otoritas formal iman, terlepas dari tradisi apostolik dan gereja yang menerima, menjaga, menafsirkan, dan menetapkan kanonnya. Ya, jadi kalau Protestan ambil hanya kitab suci, orang bilang itu salah. Kamu mencerabut sesuatu dan itu tidak punya pegangan. Akibatnya kamu akan sesat. Ya, sesat. Kalau masih ikut Katolik dalam beberapa hal, oke. Tapi kalau mati-matian mau sola scriptura, sesat. Unitarian itu kan sudah bukan Kristen lagi sebenarnya. Kata Kristen Unitarian itu sebenarnya contradictio interminis. Kristen tidak mungkin Unitarian. Ya. Tapi itu Protestan, bro. Protestan. Itu karena sola-sola. Ya. Jadi penegasan Katolik begini, kitab suci tidak jatuh dari langit. Tiba-tiba kita semua, ini ada kitab suci loh, yuk kita baca masing-masing ya. Kenapa perlu tunduk kepada paus dan magisterium? Aneh. Aneh kan? Dan di sini pertanyaan klasik harus diajukan. Dari mana orang Protestan menerima daftar kitab Perjanjian Baru? Dari mana? Iya, dari mana? Alkitab tidak memuat daftar kanonnya sendiri. Injil Matius tidak menutup dirinya dengan lampiran daftar resmi 27 kitab Perjanjian Baru. Matius itu kan buku pertama kan dari Perjanjian Baru. Lalu kemudian di penutupnya dia berikutnya adalah daftar resmi 27 kitab yang juga senilai dengan Matius, yaitu kanon Perjanjian Baru. Surat Paulus kepada Roma tidak menyertakan indeks kitab-kitab yang nantinya akan disebut Perjanjian Baru. Kanon kitab suci dikenali dan diterima dalam kehidupan gereja. Gereja lebih dahulu ada daripada kanon Perjanjian Baru yang tersusun secara final. Para rasul berkhotbah, membaptis, memecah roti, mengajar, menumpangkan tangan, dan membentuk jemaat sebelum setiap jemaat memiliki satu jilid Alkitab lengkap seperti sekarang ini. Ya, karena itu sola scriptura punya kesulitan internal. Dia menerima kanon dari sejarah gereja, tetapi kemudian menolak otoritas gereja yang mengenali kanon itu. Absurd. Dia memetik buah dari pohon, lalu menuduh pohonnya tidak perlu. Ini bukan sekedar inkonsistensi kecil, ini problem fondasional, problem mendasar. Nah, Konsili Vatikan II merumuskan relasi kitab suci dan tradisi dengan jernih. Tradisi suci dan kitab suci membentuk satu khasana suci, sabda Allah. Khasana suci, depositum fidei, firman Allah. Firman Allah itu sampai kepada kita melalui kitab suci dan tradisi suci. Keduanya tidak bersaing, karena keduanya mengalir dari sumber yang sama, yaitu pewahyuan Allah. Katekismus Gereja Katolik juga menegaskan bahwa tradisi suci dan kitab suci terikat erat dan berkomunikasi satu sama lain. Ya, artinya Gereja Katolik tidak menaruh tradisi di atas kitab suci, seolah-olah kitab suci kurang. Gereja memahami keduanya sebagai dua cara pewarisan dari satu iman apostolik. Jadi persoalan sebenarnya bukan apakah kitab suci berotoritas. Katolik menjawab, iya tentu saja. Persoalannya ialah, apakah kitab suci adalah satu-satunya otoritas tanpa tradisi apostolik dan magisterium? Di sini Protestantisme harus membuktikan sesuatu yang tidak pernah secara eksplisit diajarkan oleh kitab suci sendiri. Jadi mau dibuktikan lewat apa? Ada beberapa upaya membela sola scriptura yang bagus, tapi tetap saja logikanya bolong. Ya. Mari kita lihat
Berikutnya, gereja sebagai subjek historis iman. Ya, apologet Katolik bisa berdiri secara positif karena dia berakar pada kontinuitas historis, kesinambungan sejarah. Apologetika Katolik tidak perlu memulai dari Luther, Calvin, Zwingli, atau abad ke-16. Dia dapat bergerak mundur kepada para rasul, para bapak gereja, konsili-konsili awal, liturgi kuno, suksesi apostolik, dan kesatuan iman yang dijaga gereja. Ya, Santo Irenaeus dari Lyon, pada abad kedua itu melawan ajaran sesat bukan dengan prinsip tafsir pribadi saya atas kitab suci, melainkan dengan menunjuk pada tradisi apostolik yang terpelihara dalam gereja-gereja melalui suksesi para uskup. Bagi dia, kesinambungan gereja bukan aksesoris administratif, melainkan tanda bahwa iman para rasul masih hidup dalam tubuh historis yang kelihatan. Santo Vincentius dari Lerins kemudian merumuskan prinsip terkenal, iman Katolik adalah apa yang telah dipercaya di mana-mana, selalu, dan oleh semua. Tentu rumusan ini perlu dipahami secara teologis, bukan matematis ya. Maksudnya bukan setiap orang Kristen di setiap detik sejarah pernah merumuskan doktrin dengan kata-kata yang sama. Maksudnya, iman sejati tidak lahir sebagai inovasi privat yang tiba-tiba muncul melawan seluruh memori gereja. Nah, di sini alasannya kenapa Katolik punya daya tahan historis. Orang Katolik bisa berkata, iman ini bukan ciptaan abad pertengahan, bukan produk politik Vatikan, bukan mitologi Roma, melainkan perkembangan organik dari benih apostolik. Seperti pohon yang tumbuh, gereja berkembang, tetapi dia tetap pohon yang sama. Daunnya bertambah, rantingnya meluas, tetapi akarnya tetap masuk ke tanah para rasul. Sebaliknya, Protestantisme sering harus melakukan gerakan yang lebih sulit. Menerima sebagian warisan gereja kuno, tetapi menolak struktur gereja kuno. Menerima kanon kitab suci, tetapi menolak otoritas kanonik gereja. Menerima dogma Tritunggal dan Kristologi Kalsedon, tetapi curiga terhadap konsili dan tradisi. Menerima sejarah ketika menguntungkan, lalu menyebut sejarah sebagai korupsi ketika tidak cocok. Contoh kasusnya, mungkin banyak Protestan yang tidak tahu. Kalian itu sebenarnya mengikuti konsili Nicea pun hanya separuh. Ya, ambil saja kredonya, buang kanonnya. Karena kanonnya itu sangat-sangat Katolik. Kalau kamu ikut kanon dalam konsili Nicea, selesai, kamu bubar dan masih jadi Katolik. Kalau mau ikut secara lurus-lurus kanonnya. Jadi, kalau konsili Nicea itu mengikat seluruh gereja universal, kenapa Protestan hanya ambil sebagian saja dari kanon konsili Nicea ya? Pasti banyak Protestan yang tidak tahu. Banyak orang Katolik juga tidak tahu kan? Konsili Nicea itu selain menghasilkan kredo, juga menghasilkan kanon. 20 kanon itu tidak ada yang cocok dengan Protestan. Berikutnya, apologetika yang selalu butuh musuh. Itulah Protestantisme. Selalu butuh musuh. Banyak apologetika anti-Katolik memiliki pola yang mudah dikenal. Ya. Pertama, dia menciptakan karikatur ajaran Katolik. Kamu perhatikan sendiri di sosial media sekarang. Kedua, dia menyerang karikatur itu. Ketiga, dia menyatakan diri menang. Nah, ini bukan argumentasi. Ini namanya pertunjukan boneka jerami. Ya. Katolik dituduh menyembah Maria. Padahal gereja membedakan dengan tegas antara penyembahan kepada Allah dan penghormatan kepada para kudus. Itu jelas kan? Katolik dituduh menyembah patung. Padahal penghormatan terhadap gambar suci tidak identik dengan penyembahan terhadap benda. Katolik dituduh percaya keselamatan melalui usaha manusia. Padahal gereja mengajarkan bahwa rahmat Allah mendahului, menopang dan menyempurnakan setiap tindakan manusia. Katolik dituduh menambah-nambah kitab suci dengan tradisi manusia. Padahal yang dimaksud tradisi suci adalah pewarisan iman apostolik, bukan kebiasaan manusiawi sembarangan
macam Protestan. Masalahnya, tuduhan-tuduhan ini terus diulang, meskipun sudah berkali-kali dijawab. Ya, kan sudah dianatema juga kan. Di zaman digital, pengulangan seperti ini semakin memalukan. Ya, memalukan. Ya. Orang bisa membuka katekismus. Orang bisa membaca dokumen konsili. Orang bisa memeriksa tulisan Bapak Gereja. Orang bisa membandingkan klaim anti-Katolik dengan sumber primer. Dan seringkali yang ditemukan bukan kesalahan Katolik, melainkan kesalahan orang yang menyerang Katolik tanpa membaca Katolik. Ya. Membaca di sini bukan comot kutipan, bro. Itu bukan membaca. Comot 1-2 kutipan dari orang-orang tertentu, kau bilang itu sudah membaca Katolik. Belum, bro. Itu hanya ambil peluru untuk tembak orang. Di sini polemik anti-Katolik mulai tampak seperti kapal tua yang bocor. Dari jauh dia masih berteriak, "Oh, lihat Roma tenggelam." Tapi ketika diperiksa, air justru sudah masuk ke lambungnya sendiri, lambung kapalnya. Nah, dalam Protestantisme itu kebenaran terpisah dari kepenuhannya. Orang Katolik tidak mengatakan bahwa Protestan satot, salah total. Enggak loh, enggak kayak gitu juga deh. Kritik Katolik tidak perlu jatuh ke dalam penghinaan murahan. Ya, encamkan ya apologet-apologet Katolik. Tidak perlu penghinaan murahan. Tidak perlu jual obat hanya untuk menarik peminat. Protestantisme memiliki banyak unsur kebenaran. Yes. Cinta kepada kitab suci adalah baik. Penekanan pada rahmat adalah baik. Pewartaan Kristus sebagai juru selamat is good. Dorongan untuk bertobat is good, sehr good. Semangat misi also sehr good. Ya. Tetapi unsur-unsur kebenaran itu menjadi rapuh ketika dilepaskan dari kepenuhan gereja. Rapuh, bro, tidak ada pagar. Ya, maka misalnya Dekingares berteriak-teriak tentang Tritunggal, sekali lu di layar teologi tampar suatu kali, dia tidak bisa bergerak. Selesai. Akhirnya hanya bisa bertahan dengan bidat. Padahal dia tidak punya hak untuk mengatakan bidat. Jadi, kitab suci tanpa tradisi menjadi medan tafsir yang terpecah. Kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Iman tanpa sakramen menjadi mudah direduksi menjadi keyakinan mental. Gereja tanpa suksesi apostolik menjadi komunitas yang terus-menerus menciptakan legitimasi baru. Kristus tanpa gereja yang kelihatan menjadi Kristus yang mudah diklaim oleh setiap kelompok dengan tafsirnya masing-masing. Jadi, persoalan Katolik terhadap Protestantisme bukan bahwa Protestantisme tidak memiliki kebenaran sama sekali. No. Persoalannya adalah bahwa dia punya kebenaran yang terpotong dari kepenuhannya. Dia membawa beberapa perabot dari rumah induk, tetapi menolak mengakui rumah tempat perabot itu berasal. Itu analoginya. You datang ambil barang-barang dari rumah ini, lalu mati-matian bilang, tidak, ini barang ini tidak berasal dari rumah ini. Kena tangkap, bro. Nah, pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Pada akhirnya, Protestantisme harus menjawab pertanyaan eksistensial, pertanyaan menyangkut keberadaan. Apa alasan keberadaannya selain sebagai protes terhadap gereja Katolik? Apa alasan menjadi Protestan selain protes terhadap Katolik? Kalau jawabannya adalah kami ada karena Katolik salah, maka itu bukan fondasi teologi yang cukup. Itu adalah identitas reaktif. Sebuah gerakan tidak dapat hidup selamanya hanya dari penolakan. Penolakan bisa membakar semangat pada awalnya, tetapi tidak cukup untuk membangun rumah iman yang bertahan berabad-abad. 500 tahun, 50.000 denominasi. Bagus. Gereja Katolik tidak sempurna dalam anggota-anggotanya. Sejarahnya memuat luka, dosa, skandal, dan kegagalan manusiawi. Tetapi
Gereja tidak berdiri karena kesucian moral setiap pejabatnya. Gereja berdiri karena janji Kristus, karena pewarisan apostolik, karena sakramen, karena sabda Allah, karena tradisi, dan karena Roh Kudus yang menjaga gereja di tengah kelemahan manusia. Bukan teks kitab suci yang menjaga, Roh Kudus. Itulah alasannya Katolik tidak perlu panik setiap kali diserang. Gereja sudah terlalu tua untuk gugup oleh pamflet baru. Dia sudah melewati kekaisaran, bidat, skisma, perang, reformasi, revolusi, modernisme, ateisme, dan kini algoritma digital. Dia terluka, iya, tetapi masih berdiri. Dia tua, tetapi bukan usang. Dia tradisional, tetapi justru karena itu dia dapat berjalan ke depan tanpa kehilangan akar. Akar radikal. Radix itu akar. Sementara apologetika yang hanya hidup dari kalimat kami bukan Katolik pada akhirnya akan kehabisan nafas. Sebab orang akan bertanya, kalau begitu kamu ini apa? Kamu itu apa sebenarnya? Kalau bukan Katolik, itu maksudnya apa? Karena orang Kristen itu pasti Katolik kan? Universal. Terus kamu apa? Protestan. Dan ketika pertanyaan itu datang, slogan tidak cukup bro. Slogan sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah gereja satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ya, jadi Protestan sebenarnya tidak punya alasan positif untuk berada. Karena itu, setelah lelah menyerang sana-sini, pilihannya biasanya dua. Lanjut jadi ateis atau balik pulang rumah. Balenagi. Dan itu sudah tercatat dalam sejarah. Putar bosan, akhirnya jadi ateis, contohnya Bart Ehrman, atau putar akhirnya kembali Katolik, contohnya Scott Hahn. Case closed. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel